Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mana rokok saya tadi? Nah, ngobrol-ngobrol lagi guys. Nah, kita akan berbincang-bincang di malam hari ini ya. Selamat malam ya rekan-rekan yang sudah hadir. Ketemu lagi bersama saya Joko Arek, yang tukang gambleh dan tukang nyinyir. Nyinyirnya kepada Pak Dipikun tapi ya. Nah, kita kembali lagi membahas tentang yang ludruk-ludruk lagi guys. Karena sekarang ini kebanyakan konten-konten ludruk. Waalaikumsalam semua yang sudah hadir ya, Bogor, Bang Talamit. Jangan lupa ngopi. Nah, jadi saya mau memahamin kontennya Bang TIJ Aceh ini ya. Perasaan saya dari dulu itu temennya jadi musuh semua guys. Temen yang bersama lipnya di YouTube itu rata-rata jadi musuh semua. Kok bisa? Padahal labnya bareng, membahas tentang doubler bareng, tapi nggak nyampe 4 bulan atau 3 bulan. Waalaikumsalam adik ADN. Gimana kabarnya nih? Nggak sampai 4 bulan pasti berantakan dan berantem sendiri-sendiri kayak rebutan kacang. Entah tahu apa permasalahannya, ada aja itu. Saya kemarin kan nyimak lagi tuh lipnya dari awal nyampe yang sekarang gue simak lagi semuanya gitu. Ternyata konten ludruk semua. Jasmine siap. Waalaikumsalam yang dari Aceh ya. Semuanya tanpa terkecuali Albadar TV. Waalaikumsalam Mbak Jasmine, ADN, sahabat TIJ yang sudah hadir semuanya. Selamat malam. Arjuna, wis. Serang Banten, atur nuhun Serang Banten, kumaha damang Serang Banten ya. Kumaha damang kayak sok bisa ngomong Sunda aja, kumaha damang. Aduh. Mulai dari siapa? Pertama itu ya, dulu saya lihat itu dari Bang Lacak. Bang Lacak Surabaya itu dulu pernah sama Bang TIJ juga. Akhirnya putus. Bang RKK itu dulu juga sama TIJ sering live juga, akhirnya putus persahabatannya. Terus apa lagi nih? Sapuli di channel yang sekarang jadi konten hiburan. Dulu coba CS-nya juga akhirnya putus lagi di tengah jalan. Terus Pak di TV Malang. Tapi kalau Pak di TV Malang kayaknya tukang ngopi doang kayaknya. Nggak ikut-ikutan ya. Kalau Pak di TV Malang nggak. Habib Jafar Sodik Alatos. Nah, dari situlah 5 orang. Dari 5 orang itu dulu sahabatnya semua. 5, 6 sama Bung Lubis 212. Dulu sahabatnya semua, lab bareng setiap malam. Ya, saling bagi informasi, saling membantu. Nah, ternyata ada udang di balik cangcut Dana. Makanya gua pesan buat Bang TIJ ya, yang sudah, tapi nanti kalau sudah bebas ya, kita pasti akan membongkar lagi Bang TIJ ya. Nggak usah ikut-ikutin kata orang lah, yang pasti-pasti aja. Saya kasih unjuk semuanya tentang bahaya perdukunan ya. Jadi kalau belum pasti jangan dibahas.
Satu lagi, kalau belum ngantongin barang buktinya jangan dibahas, bahaya. Apalagi kita mengedit foto yang fotonya ini belum dipublikasikan di YouTube atau di Facebook, jangan diambil. Itu juga kena juga. Nggak tahu ini Bung Lubis kemana ini kabarnya, nggak nongol. Saya mau adu data nih. Mau adu data malah nggak nongol, aduh. Kalau kita membahas oknum perdukunan, ya nggak mungkin dijebloskan, karena ini pembahasan kepleset, istilahnya orang itu kepleset. Info-info yang nggak pasti dibahas. Saya dikasih info-info begitu berkali-kali sama orang, nggak pernah saya bahas kalau bukan mata saya sendiri yang lihat atau CS saya yang deket banget yang lihat. Bahkan CS saya kalau deket itu ya, kalau ngasih info nggak ada rekamannya saya nggak mau bahas. Nggak mau bahas guys. Tapi kalau tentang perdukunan, oknum ya, oknum perdukunan yang tentang tarik pusaka, kekebalan, kejadukan, memindahkan penyakit, ilmu tenaga dalam katanya itu ya, ilmu apa itu namanya itu, laduni yang dipamerkan mental-mental itu, saya jamin 100% adalah double. Kalau itu saya berani membahas itu 100% itu double. Bahkan trik-trik ilmu kebal dibilang ini ilmu al-nikmat, dijual 5 juta 4 juta, megang tasbih aja bisa kebal, itu saya jamin 100% adalah double. Penarikan benda pusaka dari alam gaib double. Bisnis pedang samurai double. Itu orang bisnis, namanya aja bisnis pedang samurai. Orang bisnis itu orang mencari duit. Minyak hipnotis, apalagi minyak hipnotis tambah double itu. Ada aja orang menjual minyak gendam, minyak hipnotis, aduh kacau dunia ini. Anehnya lagi yang jual itu orang oknum bersorban guys, oknum gus, oknum ustadz rata-rata itu. Dia melantunkan solawat-solawat yang merdu tapi nipu. Kalau hanya sorban itu beli di Lazada banyak. Minyak pelet sama, minyak pelet juga double. Semuanya adalah sugesti, tergantung keyakinan Anda sendiri dan kepercayaan Anda sendiri. Kalau santet gimana bang? Santet itu bermacam-macam. Santet itu tergolong 3, santet media racun, santet sugesti, dan santet energi. Kalau 4, santet yang memakai jin, Allahu alam. Saya nggak berani membahas santet yang memakai jin karena saya belum belajar tentang itu, karena saya tidak menemukan gurunya. Ada nggak santet yang memakai jin? Tapi santet yang ganas yuk, santet racun. Santet media racun bisa diantar dan bisa lewat angin, yang diambil racun dari binatang ular tertentu. Itu bahaya, sekali kena mati. Tapi kalau yang disantet media racun itu paham, sebenarnya gampang obatnya. Di tempat Anda sendiri banyak yang tukang ngobatin kayak begitu. Metodenya hanyalah di terapi bekam yang diambil darah kotornya, dicucuk itu loh guys. Nah, dikeluarkan darah kotornya. Semuanya berjalan di aliran darah. Simple sebenarnya. Santet pakai kembang sama aja langkung. Sugesti guys itu. Itu bisa dimainkan dan bisa berlaku kepada orang yang tingkat sugestinya tinggi atau tingkat keyakinannya tinggi. Kalau Anda tidak percaya dan tidak yakin, nggak bisa. Pelet pun juga begitu. Anda yakin, Anda percaya, ya Anda bisa dipelet. Tapi kalau Anda nggak yakin, nggak bisa. Santet sugesti, santet energi, santet media racun. Kalau santet media racun, rata-rata teman dekat atau saudara kita sendiri yang dekat yang tahu seluk beluknya atau tahu rumahnya. Kalau orang jauh nggak bisa.
soalnya barangnya harus diantar. Kalau santet yang pakai buul-buul itu, bungkusan putih dalamnya ada paku-paku, itu santet cemen itu. Kayak begitu dibilang, ini sangar, ini angker, dukun dobol ya. Penampakan nggak ada. Jin, setan, kuntilanak itu tidak bisa nyampak, apalagi dilihat oleh mata, apalagi disorot kamera, 100% bohong. Karena adalah satu orang yang bisa melihat jin atau setan, anggapannya ya, tapi sebenarnya halusinasi. Saya sering mempraktekkan begitu kepada kawan-kawan yang main ke sini kepengen lihat hantu, tapi sebenarnya adalah sugesti. Hanya orang itu yang bisa melihat, orang lain nggak bisa. Bambu gila nggak kodam, bukan kodam dan bukan jin. Di channel saya pernah saya bongkar juga bambu gila itu hanyalah sugesti, keyakinan Anda sendiri. Nih saya terangkan guys, sugesti hipnotis adalah bahasa internasionalnya. Bahasa Indonesia namanya ilmu keyakinan dan ilmu kebatinan. Orang Jawa bilangnya ilmu suwuk. Orang-orang daerah luar daerah kayak Makassar, Mandar, Sulawesi bilangnya ilmu gendam. Semuanya adalah sugesti hipnotis. Kalau kawan-kawan di sini sudah memahami tentang ilmu pikiran, jadi yang disebut 3 dimensi guys. Orang bilang 3 dimensi ada di daerah mana gitu katanya. Sebenarnya 3 dimensi adalah di badan kita sendiri, pikiran, rasa, dan hati. Kalau tiga-tiganya udah menyatu, sebutannya 3 dimensi. Kalau orang Jawa zaman dulu namanya sedulur papat limo pancer katanya. Orang Jawa Tulen, semuanya adalah alam bawah sadar kita sendiri. Siap, Laros. Salam Laros juga abangku. Kalau perlu duit sama aja, kerja lah. Kalau kerja semangat ya dapat duit. Semua orang itu tergantung tingkah laku manusia itu sendiri. Baik dan buruknya tergantung sifat manusia itu sendiri. Anda menanamkan dengan kebaikan, suatu saat akan memetik kebaikan juga. Sebaliknya, Anda menanam kejelekan, suatu saat Anda dan anak cucu kamu akan menerima kejelekan juga. Semuanya sudah kodrat alam semesta ini. Makanya nenek moyang kita dulu sudah meninggalkan kata-kata manunggaling kaulo Gusti. Serem kalau dengar manunggaling kaulo Gusti. Cuma versinya beda-beda. Kalau sedulur papat versi Islam itu sebenarnya ya Mekah itu. Kalau orang timur menghadapnya ya ke kiblat, orang selatan madepnya ke kiblat, orang ujung ya madep ke kiblat, orang kulon ya madepnya ke kiblat. Sebutannya sedulur papat lima pancer. Sebenarnya hati kita sendiri, sifat kita. Makanya orang itu nyebutnya Tuhan, Tuhan. Nah, Tuhan kan nggak berwujud katanya gitu. Iya nggak berwujud karena sifat gitu. Siap Rizky Maisa Putra. Tuhan, kata-kata Tuhan kalau dibalik hantu. Tuhan, hantu. Nah, Tuhan adalah sifat kita yang jujur dan bijaksana yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Hantu ada terselubung yang tidak kelihatan atau yang nyolong dari belakang. Itu sebutan, itu sanepan. Kalau orang bilang sebutannya sanepo ya. Makanya kata-kata Tuhan dibalik hantu, tulisannya doang. Itu tergantung sifat kita lagi. Jatuhnya 3 dimensi, pikiran, rasa, dan hati.
Kodam itu bohong guys. Kodam itu alam bawah sadar kita sendiri sebenarnya. Kalau Anda sudah memahami tentang gelombang alfa, beta, neta, disitulah semuanya sudah dijelaskan di ilmiahnya. Siap memayu hayuning buono. Al-Badar TV. Saya zaman dulu guys, pengalaman saya ya, saya ditipu oleh oknum perdukunan itu bukan 1 atau 2, kalau nggak salah 37 kalau nggak salah. Waktu saya belum paham tentang ilmu pikiran atau ilmu alam bawah sadar atau sugesti hipnotis, itu saya sering ditipu dulu, yang bayar sekian itu banyak saya itu. Jadi saya itu mantan orang yang pernah ditipu oknum perdukunan. Nah ini saya. Kenapa Mas hari-hari bedem di depan rumah? Ya iyalah biar dingin. Namanya sedulur papat limo pancer kakang kawah adi hari-hari tut nolakuku jaga nawakku amarku aku sedulurmu. Yo aku itulah kasih Gusti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang disebut Muhammad Rasulullah bukan Muhammad ya, bukan Nabi ya, tapi Nur Muhammad, cahaya. Nur Muhammad. Nah. Dukun tembus togel sama aja Anda juga bisa tembus. Anda tukang ramal di rumah ya, bilang aja Anda tukang ramal, tapi betul atau enggaknya saya juga enggak tahu. Yang penting Anda bisa ngeramal. Setiap orang datang lokasi nomor 378, ganti lagi orang datang lokasi 257, ganti lagi orang datang kasih 53. Suatu saat ada yang tembus salah satu, pasti yang tembus itu bilang sama kamu, wah dukunnya sakti. Ya kan kebetulan itu kan ramalan. Ramal itu ada yang benar ada yang enggak. Tapi kalau benar dibilang sakti, tapi kalau nggak benar ntar dukunnya ngelesnya begini, oh hari ini energiku lagi lemah. Nah itu oknum perdukunan begitu. Makanya oknum perdukunan tuh kasih gelar sama saya. Gua kasih gelar tuh udah. Kalau nggak nipu ya cabul. Rata-rata di rumah udah punya bini, ntar pasiennya di sana akhirnya nikah siri. Di rumah pakai sorban, ntar di jalan raya ganti baju. Itu oknum itu ya, bukan aslinya. Siap Karawang. Banyak nih bu guys. Saya kasih unjuk dan saya kasih bocoran nih guys ya. Semuanya itu tergantung pikiran Anda sendiri. Semuanya ada di ibu kamu sendiri. Makanya orang zaman dulu pernah berkata, oh surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan di bawah kakinya, bukan. Ucapannya, doanya. Nah, kalau nggak paham ntar, oh surga di bawah telapak kaki ibu, diinjek-injek kotor dong. Yang disebut surga di bawah telapak kaki ibu itu adalah sanepan. Jadi doa ibu, kata-kata ibu itu akan manjur, antara baik dan jeleknya akan kewujud. Karena Anda lahir dari ibu. Makanya orang Jawa menyebutnya Bopo, Biung, dan Gusti. Ya, Bopo adalah bapakmu sendiri, Biung adalah ibumu sendiri, Gusti menyatunya Bopo dan Biung disebutnya Gusti. Makanya orang zaman dulu kalau memanggil raja atau orang kaya atau orang yang berpangkat disebutnya, oh Kanjeng Gusti, Kanjeng Romo. Bopo, Biung, dan Gusti. Semua orang sebenarnya saudara. Anda juga saudara masa sebenarnya. Cuma ternyata keturunannya kemana-kemana kan kurang paham. Sebenarnya saudara. Semuanya saudara. Sebenarnya. Tapi jauh atau dekatnya. Nah disitulah antara waktu itu bisa memisahkan antara saudara. Sebenarnya semuanya saudara. Orang yang kebal air keras
Nggak ada guys. Ini saya kasih bocoran ya, ilmu kebal emang nyata ada, tapi tidak bisa dibuktikan atau dipamerkan di muka umum. Contoh pakai golok itu, jebek gak mempan. Itu ada tekniknya, ada teknik khusus dan ada cairan khusus yang kita pakai di badan. Bahkan air keras, golok itu nggak akan mempan ke badan karena di sini sebenarnya ada cairan. Nah, cairan itu hanya orang-orang tertentu yang paham atau yang tahu. Tidak dijual belikan di toko online atau di Lazada, nggak ada. Siap Bang Surya Lawu Channel. Waalaikumsalam. Ramalan kasus TJ sudah di skenario. Emang betul. Tepat. Iya, ilmu kebal yang nyata ada, yang asli ada, tapi tidak bisa dibuktikan atau dipamerkan. Ilmu kebal itu bisa berfungsi di saat kita kepepet atau di saat kita mendesak. Nah, disitulah akan keluar dengan sendirinya. Bahkan yang bisa memiliki ilmu kayak begitu adalah darah keturunannya sendiri. Contohnya gampang, kakekmu atau nenekmu dulu mempunyai ilmu kayak begitulah, suatu saat akan nurun ke anak cucunya tanpa tidak disadarin. Semua yang dipraktekkan ada di YouTube, di Facebook, atau dijual di online adalah teknik sulap 100%. Apalagi harganya 500 sampai 5 juta, saya jamin double. Itu sebenarnya ilmu hiburan atau ilmu debus yang untuk hiburan di panggung, guys. Hiburan di panggung. Terus satu lagi guys, ilmu yang mental-mental itu sebenarnya ilmu hipnotis panggung juga. Jadi ilmu yang buat hiburan. Kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bilangnya ini adalah laduni. Ada laduni. Orang yang punya laduni aja nggak tahu kalau punya ilmu laduni. Bung Lubis lagi jalan-jalan ke Medan, lagi menikmatin bulan puasa. Nah, udah saya jawab ya. Lagi jalan-jalan ke Medan, lagi menikmatin indahnya bulan puasa. Mungkin jadi kawan-kawan jangan langsung percaya ya melihat kondisi Samsudin jual jimat kebalbur. Ada kebalbur. Kalau kebalbur gampang, saya itu kalau mau praktek yang pakai singso itu nggak saya tanggung-tanggung guys, tapi sayang saya nggak ada singsonya. Kalau ada mau saya praktekin, jangankan cuma dibor gitu, ada itu kerjaan saya. Cuma kerjaan saya buat atraksi ya, buat atraksi di panggung, buat hiburan. Ya kalau orang yang nggak paham dikira mempunyai ilmu kesaktian yang sangat luar biasa, padahal teknik. Ada tekniknya khusus yang harus kita pelajari, yang harus kita pahamin. Ya minimal 5 bulan lah baru apal. Ya malu bisa nonton, oh, monggo tonton guys, yang banyak guys, biar lebih paham apa yang saya sampaikan. Mungkin Anda memahamin, dan jangan terjebak dengan dunia yang pamer-pamer atau dunia yang muluk-muluk. Ujung-ujungnya apa? Duit Anda yang diminta. Oknum perdukunan itu bukan mencari murid yang mau diajak pinter, bukan. Tujuannya dia mencari murid yang mau ditipu. Yang mau ditipu guys, buktinya banyak tuh. Pade-pikun sakit jiwa itu sekarang dari konten ludruk semua. Dulunya pamer ilmu, pamer jimat, tarik pusaka, aduh pakai gimmick semua itu. Gimmick semua guys. Kan udah saya terangkan dari tadi guys, buul adalah santet receh. Itu mah aduh main anak kecil itu guys. Itu mah sugesti, tergantung keyakinan dan kepercayaan Anda sendiri. Tapi rata-rata permainan para oknum-oknum dukun itu sendiri. Biar nanti cara mendapat uangnya gampang.
Contohnya gini, oh udah saya temukan buulnya di depan rumah nih. Ini bungkusannya nih. Harusnya buulnya harus dilarung ke sungai yang mengalir. Ntar ujung-ujungnya Anda suruh beli mahar. Oh ini kalau dilarung minyaknya ini mahal nih. Minyaknya minimal harganya 10 juta sampai 20 juta. Tapi minyaknya belinya ya Sesuntoloyo itu juga. Sama Mbah Dobol itu juga gitu. Nah emang dia kerjanya begitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang konten-konten penarikan buul, penarikan keris, penarikan ada minyak-minyak asap itu sedikit demi sedikit sudah hilang. Mungkin ya dia lama-lama berpikir kali. Iya, ilmu kebal ada, saya percaya. Dan bahkan saya dulu pernah terjun ke dunia kayak begitu juga gitu. Tapi pesan almarhum guru saya, ilmu kebal itu tidak bisa dibuktikan. Kebal itu ya kebal apa dulu? Kebal muka juga ada. Saya itu mau cari ilmu kebal yang kebal makan gitu loh tadinya itu. Tapi belum menemukan. Supaya saya tidak makan sebulan ngirit itu ada enggak gitu loh. Enggak ada. Ada orang zaman Majapahit pun perangnya pakai rudal, pakai bom, pakai panah. Itu zaman Majapahit loh guys. Nah nyampe sekarang kok masih percaya dengan klinik, kan aneh. Karena Anda mungkin belum memahami dunia spiritual yang asli. Yang gimana kah dunia spiritual atau dunia metafisika kayak apa? Kalau jalan kepang udah saya katakan itu adalah hiburan. Itu sugesti hipnotis, bukan jin dan bukan setan yang masuk ke tubuh manusia. Angen-angen pikiran dia. Ya coba kalau naik, kamu naik jalan kepang jangan dikasih musik. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Karena musiknya itu akan membawa sensasi di pikiran alam bawah sadar sang mediator atau sang penarik yang naik kuda kepang itu sendiri guys. Itu pun juga terlatih. Kalau kamu datang ucuk naik kuda kepang ya biasa aja. Kalau itu kalau itu hiburan itu nggak apa-apa itu mah. Itu hiburan kok buat hiburan kita itu nggak masalah. Asal jangan kebablasan yang aneh-aneh. Sekarang banyak guys, orang pinter itu memang di Indonesia itu gudangnya. Pinter-pinter, tapi pinter membohongin, pinter menipu, pinter membohongin, pinter membalikkan fakta. Nah itu orang pinter, gudangnya di Indonesia ini. Sok-sokan bisa nolak hujan. Kalau ada tamu cewek yang datang ke rumah, kamu harus saya mandiin ke sungai dulu, biar energi negatif Anda hilang. Kamu harus pakai sarung, jangan pakai apa-apa. Bilang aja kepengen lihat gunung kembarnya. Itu rata-rata begitu. Ujung-ujungnya apa? Cabul. Rata-rata. Batu yang taruh tembak nggak mempan ya, taruh gelas ya, ntar saya bikinin caranya dan tekniknya ya. Itu ada cara khusus sebenarnya. Kalau praktisi Debussy apa sih ya nggak tahu, tahu semua. Ya kan. Ya benar, kalau Anda meyakinin, Anda menikmatin kuda kepang, musiknya pun sangar, apalagi lagunya kalau sebo, Anda menikmatin, meresapin, Anda akhirnya ya terbukalah alam bawah sadar Anda sendiri. Yang dibilang katanya itu kesurupan jin atau kesurupan hantu. Padahal dari pikiran kita sendiri. Hantu.
Itu biasanya yang mengupas tuntas tentang dunia kesurupan itu ahli-ahlinya metafisika yang psikologi, biasanya itu jagonya di situ. Kalau nggak masternya hipnotis, master sugesti di situ pasti paham dia, karena pendidikannya hampir sama. Jadi akan mengupas tentang ilmu pikiran alam bawah sadar manusia, itu ada di situ semua, tentang gelombang otak, gelombang alfa, beta, neta, di situ ada semua. Makanya kalau orang mau dihipnotis, kadang-kadang kita tanya dulu, Waalaikumsalam Bang Asep Some, nanti saya ke Jakarta mau makan some sama gerobak-gerobaknya. Kadang-kadang gini guys, ada yang berkata, hipnotis ini beneran nggak sih mas? Kok gampang banget? Nah ini saya terangkan guys, biar Anda tidak gagal paham. Hipnotis, sugesti emang nyata ilmu pikiran, tapi tidak semua orang bisa dihipnotis ya, nggak semua orang. Jadi yang bisa orang dihipnotis itu orang yang mendengarkan kata-kata saya atau perintah saya, itu bisa dihipnotis. Tapi kalau Anda cengengesan, Anda tidak mendengarkan suara saya, nggak bisa. Itu syaratnya di situ. Makanya kalau di luar, di tempat keramaian, Anda kalau kenal lama orang, jangan selalu percaya. Apalagi kata perintah pertama, jangan kau ikutin. Contohnya gampang. Bang, aduh ini siapa nih? Wah lupa nih, kayaknya saya kenal nih, siapa ya namanya ya? Ini kayak susu siapa ya? Akhirnya Anda menyebut, oh nama saya Joko. Nah oh iya Joko, lupa nih, kayak dulu pernah bareng nih. Nah itu biasanya pemain-pemain yang tidak bertanggung jawab di situ. Nah akhirnya Anda dikasih duit. Nah bang, ngomong-ngomong tolong dong beliin rokok nih. Nah duitnya dikasih, Anda berangkat. Nah di situ pasti Anda selamanya akan kena. Itu namanya kata perintah. Akhirnya dikasih duit 50.000, bang tolong beliin rokok dong, saya mau beli ke sana nggak enak nih, Anda yang orang sini nih. Anda berangkat. Nah disitulah Anda pasti kena. Makanya kalau di luar atau di mobil-mobil atau di terminal, Anda ketemu orang yang rapi, yang sopan ngomongnya, sok kenal pada Anda, jangan selalu percaya. Bila mana ucapan dia atau omongan dia, jangan kau dengarkan. Karena hipnotis bisa masuk kalau Anda percaya dan Anda yakin. Kata perintahnya kamu turutin, ya kena. Hipnotis tepuk pundak bisa nggak bang? Bisa. Tapi sebenarnya itu berfungsi kepada orang yang tingkat keyakinannya atau tingkat sugestinya tinggi, baru bisa dihipnotis pundak itu. Tapi kalau orang yang nggak percayaan, nggak percaya tentang apa-apa, selengeang, itu nggak bakal bisa. Apalagi orang yang biasanya menjadi mediator tuh, itu yang gampang untuk dihipnotis. Ya, orang yang biasa jadi mediator itu orang yang gampang dihipnotis. Atau orang belajar dari rumah sudah yakin, oh si Joko Arek ini pinter hipnotis nih, saya mau belajar. Nah itu gampang banget untuk dihipnotis, karena dianya dari rumah sudah menanamkan bahwa si A ini sakti. Ada nggak Kang Kiai menemukan makam wali? Ya nggak tahu, tapi rata-rata kebanyakan wali YouTube. Ya makam-makam zaman dulu itu sebenarnya makam-makamnya pendekar rata-rata, tapi sekarang sudah dirubah namanya Syekh siapa gitu.
Makan beling dan kaca itu adalah teknik sulap. Anda kalau kepingin makan begitu tanpa luka di dalamnya sini, di mulut, ya Anda sebelum makan beling kumur-kumur dulu, kumur-kumur pakai minyak goreng. Kalau enggak minyak zaitun, ya Anda kumur-kumur dulu. Setelah itu Anda ngunyah beling, dalamnya enggak bakal luka di mulut Anda. Yang paling bagus minyak zaitun ya. Minyak zaitun jangan diminum, tapi dibuat kumur-kumur. Nah, setelah itu Anda makan gelas, makan beling, nggak bakal luka. Wih, waalaikumsalam. Oh, ngapa? Sudah lama tidak kelihatan senior saya ini. Siap Bang Surya Lawu, terima kasih hadirnya. Wih, Master Gunung Lawu ini guys, Surya Lawu. Itu kalau Anda mau atraksi pakai makan beling ya, Anda kumur-kumur. Kalau nggak minyak goreng, minyak zaitun. Setelah itu Anda kunyah beling, tapi kunyahnya jangan di depan, di samping sini ya. Tapi seakan-akan Anda sok-sokan gaya gitu, wah gitu. Jadi seakan-akan kayak actionnya itu kayak bener-bener kemasukan setan, padahal enggak. Actionnya cuma untuk menghibur. Aku tak mbok jak ngopi ya Rene. Kejadian gaib yang gimana? Debat asik. Saya sudah begitu udah capek. Gaib. Aduh. Gaib yang mana dulu? Jatuhnya alam bawah sadar. Ya emang Anda percaya gitu karena Anda belum pernah mengalami. Apa yang kau alami adalah halusinasi. Sebutan gampangnya adalah halu. Halusinasi itu yang bisa ngeliat kamu sendiri gitu. Penampakan, saya ngeliat hantu, lihat pocong. Sakti lo ngeliat pocong. Tapi kalau ditelan gimana Bang? Nggak apa-apa kalau beling telan. Ntar keluar dari tai juga. Nggak bakal rusak ke badan. Asal jangan jarum yang ditelan ya. Jarum yang ditelan ya nggak bisa pecah dalamnya. Gitu ya kawan-kawanku ya. Biar apa yang saya sampaikan ini anggap aja dongeng sebelum tidur. Kalau Anda paham ya ambil baiknya, tapi tidak paham ya buang aja. Ilmu ikhlas gimana Mas Joko? Ikhlas ya sabar menerima kersane sing kuwasa. Itu ilmu ikhlas. Orang yang disebut sakti itu ya sabar menerima kersane sing kuwasa. Sakti namanya. Bukan sakti adu kekuatan, bukan. Sakti. Nah, itu singkatan, guys. Sabar menerima kersane sing kuwasa, itu sakti. Ikhlas ya sabar aja, nerima juga. Anda kalau menerima apa adanya, menikmatin, contohnya gampang. Anda kerja sehari dapat gaji 200, tapi Anda menyukurin dan menikmatin, ya cukup buat makan satu keluarga. Anda sehari kerja, sehari gajian 1 juta, tapi besoknya bingung buat setoran bank. Kacau ini. Sorry guys, muter lagi ya. Ini kayaknya nggak bener nih. Sudah kayak mendung-mendung nggak bener. Waalaikumsalam Bang Ali. Ilmu kodam semuanya ilmu halusinasi. Betul Bang Surya Lawu. Kodam itu adalah halusinasi. Ya mungkin Anda bisa melihat sama teman kamu, karena teman kamu juga halu juga. Coba lo ajak orang lain yang tidak dikenal, nggak bakal lihat. Nanti coba sama orang malah luka Bang, oh luka. Ya harus pelan-pelan, makanya begitu ada pendidikannya, ada caranya gitu. Sini kalau mau belajar debus, saya belajarin. Ilmu kebal tidak bisa dipraktekkan atau dibuktikan secara nyata atau secara real ya guys ya. Yang dibuktikan secara nyata, ditontonkan itu adalah
ilmu sulap dan ilmu debus atau ilmu hiburan. Ilmu kebal yang asli memang ada dan saya tidak mengungkirin dan tidak saya percayalah ada. Tapi itu bisa berguna, bisa berlaku keadaan kamu kepepet, keadaan kamu kedesak. Itu tanpa tidak disadarin akan keluar dengan sendirinya. Oh, saya lihat channel Sapulidi live waktu bersamaan dari Sumatera langsung ada di Jawa. Itu Mas, mohon pencerahan. Alah, itu konten dagelan itu. Konten hiburan gampang kalau Anda sudah main teknik-teknik kayak begitu. Yang penting kamu punya HP yang RAM-nya gede ya bisa. Gitu kawan. Ini ngomong-ngomong karena kadang-kadang muter ya guys ya. Sebelumnya saya akhirin dulu sampai sini ya. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ngopi guys. Kita sambung besok, kita sambung lagi. Terima kasih Bang Ali ya. Terima kasih. Salam buat keluarga besar yang ada di Aceh. Buat Bang TIJ, semangat terus. Jangan pantang mundur. Semuanya pasti ada jalannya. Ya, jangan selalu percaya omongan orang, hanya katanya, ujung-ujungnya nanti Anda yang akan kepleset sendiri. Oke guys, salam persaudaraan dan salam budaya buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.